Suasana pagi, ada mobil di atas tugu sisa kecelakaan zaman dahulu. Suasana pagi dipenuhi kabut menjelang tikungan alam beringin dari arah Curug menuju Lubuk Linggau. Kabut tebal dengan jarak pandang terbatas membuat pengendara sulit untuk melihat jauh ke depan sana. Tikungan disertai jurang di sisi kiri dan tebing di sisi kanan tentu sangat mengerikan. Inilah tikungan alam beringin yang ada di depan kita ini. Di depan sana adalah jurang dengan pembatas jalan yang tidak ada, tentu sangat membahayakan. Dulu ada pembatas jalan, namun sudah hancur karena diterjang oleh kendaraan yang terjun ke jurang sana. Tikungan alam beringin karena dekat dengan rumah makan ini yang dinamakan Rumah Makan Alam Beringin. Lokasinya tidak jauh dari Polsek Sindang Tinggi, dan ini ada salah satu mobil yang baru saja sekitar 3 minggu yang lalu mengalami kecelakaan tragis di tikungan alam beringin, di mana 1 orang meninggal dunia, yakni sopir dari truk trailer yang mengangkut pasak bumi tujuan kota Palembang dari kota Bengkulu. Sopir tersebut merupakan warga dari Provinsi Lampung. Ia mengalami kecelakaan yang diperkirakan sekitar pukul 5 pagi. Diduga mengalami gangguan pada rem kendaraannya sehingga tidak terkendali hingga terguling dan menghantam tebing di sisi kanan jalan. Korban sempat terhimpit beberapa saat hingga pukul 8 pagi baru bisa dikeluarkan. Setelah dievakuasi oleh TNI, Polri dan juga masyarakat, ya, kabut masih menyelimuti kawasan Beringin 3, Desa Beringin 3, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong. Berhati-hatilah di jalan, jangan lupa berdoa. Kabut sangat tebal, jarak pandang sangat terbatas. Kendaraan pun yang melintas harus menghidupkan lampunya agar terlihat oleh kendaraan lain. Kendaraan tidak bisa cepat ketika melewati jalanan berkabut seperti ini, karena selain jarak pandang terbatas, jalanan yang basah juga bisa membuat aspal licin. Kabut masih menyelimuti jalanan menuju Desa Pelalo, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong dari arah Desa Beringin 3. Ini merupakan jalan lintas Curug Lubuk Linggau.
tanaman sayur mayur berada di sisi kiri dan kanan jalan, membuat jalanan yang penuh dengan tikungan ini terasa lebih asri. Suasana yang dingin membuat nyaman para pengendara yang melintas di sepanjang jalan ini. Tempat-tempat istirahat juga tersedia di sisi kiri dan kanan jalan, membuat pengendara memiliki banyak pilihan untuk bisa beristirahat, melepas lelah, atau istirahat sejenak ketika mengantuk. Jalan ini jika dari arah Curug menuju kota Lubuk Linggau, dari Beringin 3 hingga ke Pelalo, atau hingga ke Cahaya Negeri, Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, memiliki kontur menurun. Kabut masih terlihat di ujung sana, bahkan pegunungan yang ada di baliknya tidak terlihat sama sekali. Jika suasana bagus, maksudnya cuaca bagus, tidak dipenuhi kabut, dari titik ini Anda bisa melihat kota Lubuk Linggau yang berada puluhan kilometer jauhnya dari lokasi ini. Di sisi kanan jalan terdapat banyak tempat-tempat istirahat dan juga rumah makan yang disediakan oleh warga di sekitar sini. Anda bisa menikmati jagung rebus, jagung bakar, mie rebus, mie goreng, dan lain sebagainya. Sementara di sisi kiri jalan cenderung orang berjualan sayur mayur, tentu hasil dari pertanian masyarakat lokal sini yang masih segar dan tentu memiliki harga yang tidak mahal. Mereka biasanya buka 24 jam sehingga masyarakat yang melintasi jalan ini bisa istirahat. Jalanan masih menurun terus dengan tikungan-tikungan manisnya. Bagi yang tidak terbiasa dengan tikungan seperti ini, maka sebaiknya menyiapkan kantong asoy ketika melintasi jalan ini. Saat ini kita mendekati jembatan 2 dari arah Curug menuju Lubuk Linggau. Jalanan ketika hujan sangat licin. Pengendara harus ekstra hati-hati melintasi jalan ini karena di tikungan ini sudah banyak sekali mobil terbalik karena tidak bisa dikendalikan dengan baik. Inilah jembatan 2 di mana kita harus melintas di jembatan lama ketika dari arah Curug menuju Lubuk Linggau.
sekitar 300 meter dari jembatan 2 kita akan menemui Koramil 409 dan 09, dan juga ada rumah makan di sampingnya. Pengendara bisa istirahat sejenak di sana. Kemudian 100 meter setelah Koramil kita akan menemukan pos polisi Tabak Padang. Ini di sisi kiri jalan. Di sini Anda bisa beristirahat juga. Dan ini pondok-pondok kecil di sisi kiri jalan merupakan pondok-pondok masyarakat lokal untuk berjualan durian. Karena jika musim durian, wilayah ini yang kerap disebut dengan wilayah lembah memang merupakan daerah penghasil durian yang cukup bagus kualitasnya, sehingga banyak sekali dikirim ke Pulau Jawa, baik ke Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, hingga ke Jawa Timur. Jika Anda melintas sekarang, di sisi kiri jalan juga ada kulit-kulit durian yang baunya masih sangat menyengat. Banyak sekali lubang-lubang jalanan di sini. Pengendara harus ekstra hati-hati dan waspada. Ya, inilah para penjual durian mulai menjajakan dagangannya. Ada durian, ada petai, ada tempoyak. Itulah pasangannya. Karena jika memasak tempoyak dicampur petai juga sangat enak. Ini pedagang durian juga. Apalagi Anda memakan tempoyak dengan lauknya ikan dan dimakan saat lapar, tentu akan sangat nikmat. Namun diharapkan Anda makan dan berhenti sebelum kenyang. Ini juga banyak durian. Kita telah memasuki Desa Tabak Padang, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, tepatnya di Pulau Sumatera. Penduduk lokal adalah bersuku Lembak, maka kawasan ini kerap disebut kawasan Lembak. Inilah desa Tabak Padang, di mana setelah ini ada desa Air Apo yang merupakan desa paling ujung di Kecamatan Binduriang, berbatasan dengan Kecamatan Padang Ulak Tanding. Saat ini kita sudah berada di Desa Tanjung Saleh 1, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Sesaat lagi kita akan memasuki Kota Lubuk Linggau, sekaligus memasuki Provinsi Sumatera Selatan. Inilah tugu perbatasan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan. Dan kita telah sampai di Kota Lubuk Linggau. Jika Anda akan ke Bandara Silampari, Anda bisa melewati jalan lingkar selatan di belok kanan ini. Namun sekarang sedang ditutup total karena ada perbaikan. Dari sini hanya butuh sekitar 10 hingga 15 menit saja untuk sampai di Bandara Silampari jika melalui lingkar selatan. Namun kemacetan
selatan di tengah kota kerap menjadi pilihan untuk melintasi lingkar selatan karena dinilai lebih dekat dan lebih cepat